Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazi Zafirin, NPM 1001002-18003, akan mempresentasikan tentang makalah dari dampak pelaksanaan Good Corporate Governance atau GCG terhadap reputasi dan kepercayaan terhadap perbankan syariah. Pendahuluan, latar belakang secara global, keuangan Islam sebenarnya telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam 4 dekade terakhir. Aset institusi keuangan syariah internasional diperkirakan mencapai 1,6 triliun US dollar pada 2013 dan 2,1 triliun pada 2014. Dan terdapat 600 institusi syariah di 75 negara. Dan dari tingkat nasional, perkembangan keuangan syariah di Indonesia cukup mengembirakan sebenarnya, ditandai dengan bertumbuhnya jumlah lembaga keuangan syariah atau LKS, baik dalam bentuk BUS atau Bank Unit Syariah atau US dan BPRS, dengan melihat dari total aset dan pangsa pasar yang meningkat. Ini adalah perkembangan bank syariah di Indonesia dari 2011 sampai 2015. Dari jumlah badan usaha syariah kita lihat dari 2011 sampai 2015 meningkat. Lalu ada di unit usaha syariah juga meningkat lalu menurun. Namun dari BPRS juga meningkat. Dari jumlah jaringan kantor BUS US dan BPRS juga meningkat. Dari total aset miliaran ini adalah juga meningkat. Pertumbuhan aset atau YoY atau year of year cukup meningkat, dan pangsa pasar atau market share juga cukup meningkat. Pentingnya GCG. Pada tahun 1997 sampai 2000 terjadi krisis kepercayaan terhadap perbankan secara konvensional. Usaha mengembalikan kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan Indonesia melalui strukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai jangka panjang dan dasar apabila disertai dengan ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan GCG yang baik, dan pengawasan efektif dari otoritas pengawas bank. Salah satu hal yang terpenting dan utama dilakukan adalah pelaksanaan GCG yang baik atau corporate governance yang baik. Pentingnya reputasi dan kepercayaan nasabah. Kepercayaan nasabah merupakan aset sebuah perbankan karena mempertahankan nasabah lebih sulit daripada mencari nasabah yang baru. Hal ini dikarenakan dia akan mempengaruhi calon nasabah sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah. Selain itu, nasabah yang percaya akan tetap bertahan sehingga bisa menciptakan rasa loyal pada perbankan yang dipilih. Reputasi merupakan hal terpenting bagi perusahaan. Bagi suatu perusahaan, reputasi merupakan aset utama dan tak ternilai harganya. Reputasi juga menjadi dasar penilaian dalam menentukan apakah suatu bank syariah layak dijadikan mitra kerjasama oleh nasabah menurut Wardianti tahun 2011. Sejarah awalnya bank syariah. Sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak lepas dari undang-undang yang pernah dibuat oleh pemerintah nomor 7 tahun 1992. Undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum bagi lahirnya lembaga keuangan syariah. Undang-undang ini menyebutkan kemungkinan berdirinya sebuah bank dengan sistem bagi hasil. Ini lalu menjadi dasar lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memungkinkan beroperasinya dual bank system dalam sistem perbankan nasional. Akibatnya, sejumlah bank konvensional di Indonesia membuka divisi syariah dalam sistem pelayanan mereka kepada para nasabah. Dan ini adalah perkembangan bank syariah. Di tahun 2005 sebenarnya sudah berdiri 3 bank umum syariah atau BUS, seperti BMI atau Bank Muamalat Indonesia, Syariah Mandiri atau BSM, dan Syariah Mega Indonesia atau BSMI. Selain itu, sedikitnya terdapat 19 unit usaha syariah atau US.
seperti V, Bukopin, Danamon, Niaga, BNI, BRI, BI, HSBC, BTN, Bank DKI, Bank Jabar, BPD Sumut, BPD Riau, BPD Kalsel, BPD Aceh, NTB, Kalbar, dan BPD Sumsel. Selain Indonesia, area ini telah berplatih 92 BPR syariah. Ini juga definisi reputasi dan kepercayaan. Menurut Kusmayadi tahun 2007, ia mengungkapkan bahwa kepercayaan adalah keyakinan bahwa seorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya memberikan apa yang diharapkan. Nah, definisi reputasi adalah opini terhadap suatu hal atau seseorang berdasarkan penilaian orang-orang secara umum. Dan ini sumber dari Oxford Student Dictionary of English 2001. Sebuah representasi kolektif atas tindakan perusahaan di masa lalu dan hasil yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghadirkan hasil yang bernilai lagi. Menurut Mulyono 2015. Dan ini adalah definisi GCG atau Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi penghargaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan yang lainnya termasuk karyawan pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lain. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi. Dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham, ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. Dan ini adalah pengaruh GCG terhadap reputasi dan kepercayaan. Dari jurnal yang dikumpulkan oleh penulis, bisa disimpulkan ada 3, yaitu GCG atau Good Corporate Governance berpengaruh secara signifikan terhadap reputasi bank syariah di Indonesia. Good Corporate Governance berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan nasabah terhadap bank syariah di Indonesia. Yang terakhir, Good Corporate Governance berpengaruh secara baik terhadap reputasi dan sekaligus terhadap kepercayaan nasabah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.